Kegiatan perekonomian yang berkembang pesat di Provinsi Sulawesi Tenggara dewasa ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani, bila mana kita gencar memperkenalkan hasil perkebunan kita sebagai komoditi unggulan di daerah ini. Salah satu tanaman perkebunan yang sudah sejak lama mengangkat harum nama Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanaman yang dikembangkan petani perkebunan, yaitu tanaman kakao atau coklat. Kakao merupakan salah satu komoditi andalan nasional dan berperan penting dalam perekonomian Sulawesi Tenggara yang telah lama dikembangkan di Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka mencakup jazirah dataran dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 6.918,38 km bujur sangkar dan wilayah perairan atau laut diperkirakan seluas kurang lebih 15.000 km bujur sangkar. Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan. Permintaan dunia terhadap komoditas kakao semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2011, Organisasi Coklat Internasional memperkirakan produksi kakao dunia akan mencapai 4,05 juta ton, sementara konsumsi akan mencapai 4,1 juta ton, sehingga akan terjadi defisit sekitar 50.000 ton per tahun. Keadaan alam Indonesia merupakan potensi awal produksi kakao Indonesia. Namun produksi yang optimal tidak bisa mengandalkan sumber daya saja, tapi dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, kepedulian pemerintah, serta modal yang cukup. Berani mencoba, mari kita mencoba sistem yang mana kita sudah dibekali ilmunya, mulai dari sampai ke sistem fermentasi dan peralatan, mulai dari para-paranya, penjemurannya. Nama saya Mas Ruhin dari kelompok Tani Si77E, yang mana kami adalah Ketua Gapoktang Sinar Tani Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, kami di sini membina teman-teman mulai dari pemeliharaan kakao, yang mana kami mengadakan pemupukan 2 kali selama 1 tahun. Yang pertama adalah kami memupuk pada awal musim hujan, dan pemupukan yang kedua berkisar akhir musim hujan, yaitu pada bulan-bulan Juli. Jadi kami mengadakan pemupukan 2 kali dalam 1 tahun. Peningkatan produksi kakao mempunyai arti yang strategis karena pasar ekspor biji kakao Indonesia masih sangat terbuka dan pasar domestik masih belum tergarap. Permasalahan utama yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dengan penerapan fermentasi pada pengolahan biji pasca panen dan pengembangan produk hilir kakao berupa serbuk kakao. Salah seorang petani kakao di Kabupaten Kolaka yang telah merasakan manfaat dari melakukan fermentasi biji kakao adalah Pak Mas Huring yang beralamat di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Beliau bersama gabungan kelompok taninya yaitu Sinar Tani telah memanfaatkan fermentasi biji kakao sehingga mereka pun bisa menghasilkan kakao atau coklat dengan prekursor cita rasa, mencoklat hitamkan warna biji, mengurangi rasa-rasa pahit, asam, manis, dan aroma bunga, meningkatkan aroma kakao dan kacang putih, dan mengeraskan kulit biji menjadi seperti tempurung. Biji yang tidak difermentasi tidak akan memiliki senyawa prekursor tersebut sehingga cita rasa dan biji sangat rendah.
Proses fermentasi kakao sebelum diekspor ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kakao nasional, juga untuk menjawab peluang tren kenaikan harga komoditas perkebunan andalan itu di pasar dunia. Kualitas kakao akan terpengaruh langsung, aroma dan warna biji kakao akan optimal. Selain itu, biji kakao fermentasi dapat dimanfaatkan mulai dari lemaknya, bungkil, dan pastanya. Sedangkan kakao non-fermentasi hanya dapat diambil lemaknya saja. Sarana prasarana kami yang saya siapkan sebelum fermentasi ada campuran air yang kami peroleh dari perusahaan, asalnya ini barang dari Eropa. Itu untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian yang kedua, kami siapkan kotak fermentasi yang terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama dengan lantai kedua. Terus yang ketiga, kami mempersiapkan penutup kotak fermentasi itu dari plastik dan daun pisang. Pertama, biji kakao tadi yang sudah disiapkan untuk difermentasi, yang sudah diseleksi, dituangkan dalam kotak fermentasi pada fermentasi tingkat pertama. Jadi selama 2 malam diproses di situ mencapai suhu sampai 60 derajat Celcius tingkat kepanasan suhunya. Selama 2 malam di peti pertama, kita adakan pembalikan yang kedua ke peti pertama. Peti pertama atau peti dasar selama 2 malam juga. Jadi proses fermentasi antara peti pertama dengan peti kedua atau peti dasar dengan peti yang pertama tadi adalah 4 malam. Terus proses